Jadi yang paling pertama kita tentunya mengatur units terlebih dahulu. Untuk unitsnya sudah di setting precision 0,00, lalu untuk satuan cm. Setelah itu kita gunakan tool line untuk menarik garis sepanjang 600 cm. Jangan lupa dinyalakan ortonya supaya garis tetap tegak lurus. Lalu kita gunakan line, ditarik sepanjang 600 cm, lalu kita tarik ke bawah lagi sepanjang 500, dan ini merupakan luas awal dari tanah yang akan kita bangun rumah. Setelah membuat garis, kita akan membuat pasak dan dinding. Kita menggunakan rectangle dengan ukuran 30 kali 15. Lalu untuk bagian dalamnya kita menggunakan 30 kali 10. Oke, kemudian kita pindahkan yang bagian ini, kita pindahkan ke bagian tengah. Jangan lupa mematikan ortonya. Nah, setelah itu kita akan memberi bagian dalamnya menggunakan hatch ANSI 31, aplikasi yang ke tengahnya untuk ukurannya menyesuaikan. Lalu setelah itu kita blok, kita beri penamaan tembok 1, klik OK. Nah, lalu kita akan mengatur agar tembok ini dapat dipanjangkan dengan mudah. Pertama kita ke parameter dulu, kita pilih linear, lalu kita tarik garis dari sini menuju ke sini, naikkan ke atas. Setelah itu kita pergi ke action, kita stretch bagian mana yang mau kita aplikasikan. Pertamanya kita klik distance dulu, lalu kita pilih bagian yang akan diblok. Nah, setelah itu pilih objeknya, pilih semua objeknya, lalu klik enter. Jika sudah ada simbol seperti ini, berarti untuk di bagian sebelah kanan sudah bisa di stretch. Lalu lakukan hal yang sama, kita stretch dulu, lalu klik distance, lalu kita blok bagian yang kita bloknya di setiap ujung biar bisa ditarik. Oke, pilih semua objek yang ada di dinding ini, lalu klik enter lagi. Sudah muncul seperti ini juga, berarti sudah bisa untuk ditarik. Lalu kita close block, save to change to tembok 1. Setelah itu kita pilih objeknya. Nah, jika sudah ada tanda seperti ini, berarti sudah bisa ditarik dan dipanjangkan. Lalu untuk dipendekkan seperti ini untuk kita memindahkan, ini bisa ditarik ke sebelah kiri juga. Setelah itu kita akan membuat kerangka tembok luar untuk rumah yang akan kita bangun. Lalu setelah itu akan ditunjukkan seperti ini. Setelah jadi, lalu akan jadi gambar seperti ini setelah kita membuat tiap dinding. Setelah kita membuat dinding bagian luar, kita akan membuat bagian sekat-sekat di dalam ruangan. Setelah seperti ini, kita akan mewarnai setiap bagian menggunakan layer properties. Lalu kita pilih bagian mana yang mau kita warnai dengan tools di bagian sini. Lalu setelah kita memberi sekat pada tiap tembok dan mewarnainya, kita masukkan elemen-elemen furniture dan segala jenis hiasan melalui ini, insert. Lalu karena kita mengunduh furniture-nya, kita ambil dari blok from libraries, kita cari di bagian sini, kita aplikasikan, kita atur scale-nya sesuai dengan ukuran ruangan yang kita miliki. Setelah itu jangan lupa untuk menambahkan pipa-pipa saluran air bersih dan saluran air lindahnya dan diwarnai.
kita menggunakan tools lain. Pipa berwarna merah untuk keterangan air limbah dan yang berwarna biru untuk keterangan air bersih. Oke, setelah itu sudah jadi, kita tambahkan furniture sesuai ketentuan dengan 2 anak dan 1 orang tua, lalu memiliki ruang tengah, ruang tamu, dan dapur serta meja makan dengan kamar mandi di dalam kamar orang tua. Lalu kita menambahkan sedikit 1 kamar mandi juga untuk di kamar anak. Kita tambahkan lemari sebagai hiasan, kita tambahkan televisi, kita tambahkan tanaman, dan kita tambahkan mobil. Setelah itu kita akan memberi etiket. Lalu rumah dengan luas tanah 600 kali 500 cm telah selesai. Baik, pada kali ini kita akan membuat denah rumah seperti gambar yang sudah jadi. Di sini kita menggunakan beberapa elemen, yaitu blok untuk sebagai furniture. Kemudian kita ada menggunakan dinding dan pasak yang kita buat menggunakan rectangle. Lalu untuk langkah-langkahnya adalah, pertama-tama dibuat garis melintang dengan ukuran 600, lalu dibuat garis lagi ke bawah dengan ukuran 500. Setelah membuat garis, diambil pasak yang telah dibuat. Setelah itu diambil dinding yang telah dibuat, disesuaikan seperti apa yang kita mau. Diatur di dinding menggunakan move dan tanda di atas ini. Diatur juga panjangnya dinding. Setelah itu diambil pasak lagi, lalu diambil dinding lagi dan disambungkan ke pasak, lalu dibuat lagi seukuran yang kita mau. Setelah itu kita ambil pasak dan dinding lagi, lalu disesuaikan. Pertama-tama kita membuat kamar anak. Lalu diambil pasak lagi, disambungkan. Setelah itu diubah warna dinding seperti yang kita mau. Lalu ditambah dinding lagi. Setelah itu dibuat dinding lagi. Lalu diberi warna. Dan dibuat lagi kamar anak yang kedua. Ditambahkan dinding lagi. Lalu diberi warna. Dinding disambungkan ke pasak atasnya. Setelah itu diberi pasak lagi. Disesuaikan. Setelah itu diberi dinding lagi. Lalu diberi pasak. Lalu diambil dinding lagi, disambungkan dari pasak atasnya. Lalu diberi pasak lagi. Setelah kamar anak jadi, dilanjutkan dengan membuat kamar utama. Dibuat kamar utama, lalu diberikan pasak lagi untuk penyambungnya. Diberikan dinding lagi sesuai yang kita inginkan. Disambungkan hingga pintu utama. Lalu diberikan pasak lagi dan diberikan dinding lagi. Diberikan dinding kepada kamar utama menyesuaikan pasak. Lalu membuat toilet di luar kamar. Diambil dinding. Lalu dibuat seukuran yang kita inginkan. Setelah itu diberi pasak lagi dan disambungkan.
Setelah itu diberikan skat lagi untuk pembatas ruang tamu dan dapur menggunakan dinding dengan ukuran sesuai yang kita inginkan. Setelah kerangka jadi, diisi menggunakan perabot. Pertama-tama kita memberikan bunga di taman dengan ukuran menyesuaikan yang disesuaikan menggunakan scale. Setelah itu dilanjut untuk memberi kompor di dapur, disesuaikan lagi menggunakan scale. Setelah membuat kompor, ditambahkan untuk pencucian piring di sebelahnya. Ukurannya menyesuaikan. Setelah itu dilanjut dengan memberikan meja makan. Kita ambil yang 4 kursi, lalu dengan ukuran menyesuaikan. Setelah itu menaruh sofa di ruang tamu, disesuaikan ukuran menggunakan scale. Setelah itu menaruh meja. Setelah memberi perabot pada ruang tamu dan dapur, kita membuat WC di kamar utama dengan menggunakan dinding seukuran yang kita inginkan, lalu diberi pasak. Diberikan dinding lagi untuk penyambung ke atasnya. Setelah diberikan dinding, dilanjut mengisi perabot pada WC. Diberi toilet, disesuaikan, lalu diberi bathtub, disesuaikan juga ukurannya. Setelah itu memberi perabot lagi pada WC kamar, yaitu dengan menaruh toilet, lalu dilanjutkan lagi menaruh kasur pada kamar utama. Disesuaikan ukurannya menggunakan scale, lalu ditambahkan dengan perabot-perabot lainnya. Setelah itu mengisi kamar anak menggunakan kasur, kamar anak 1 dan kamar anak 2. Lalu diisi menggunakan perintilan seperti lemari pada kamar anak 1 dan kamar anak 2. Ukurannya menyesuaikan. Setelah itu diberikan lemari lagi kepada kamar utama dengan ukuran menyesuaikan. Lalu tinggal ditambah perintilan-perintilan lainnya sesuai yang kita inginkan seperti mobil dan lain-lain. Setelah perabot telah tersusun, dibuat lagi garis menyesuaikan dari pertama-tama kita buat air bersih, yaitu dari pencucian piring ke bak mandi. Setelah itu kita buat lagi saluran air kotor yang mengalir langsung ke septic tank, yaitu dari toilet luar disambungkan ke toilet kamar. Setelah itu dibuat septic tank dengan segi 4. Gambaran denah pada modul 4 telah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.